Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Indah Rayuhani An, saya dari kelas Ekonomi Syariah I semester 5. Di sini kita akan membahas tentang hukum gadai menurut undang-undang dan hukum Islam. Gadai dalam Islam, pengertiannya gadai syariah atau gadai ar-rahim. Secara bahasa artinya at-tasamu dan ad-dawan atau tetap dan kekal. Dikatakan al-ma'un ar-rahimun atau air yang diam, menggenang tidak mengalir. Serta dikatakan dalam istilah syara adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu benda tersebut. Maksudnya menjadi ain atau barang harta yang barangnya milik konkret kembalikan dari ad-danin atau utang yang memiliki nilai menurut pandangan syara sebagai wasi'ah atau pengukuhan jaminan utang. Sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagai uang yang ada. Gadai dalam Undang-Undang Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak, di mana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai hutang. Dijelaskan pula pada ditinjau dari aspek legalistik, Peraturan Nomor 103 Tahun 2000 dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama MUI yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan aspek gadai secara syariah, yakni Fatwa Nomor 25 DSN MUI 3/2002 tentang tahun gadai. Terus ini penggadaian pada forum ini cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai dalam syariah ini belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum gadai dalam Islam. Pertama, dasar hukumnya adalah Al-Quran. Pada surah Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam mengatur konsep gadai, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang bertanggung dan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempunyai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Yang kedua adalah hadis. Secara hadis ini pada riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan sesungguhnya Nabi Muhammad pernah mengagungkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dan dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Terus, secara ijma atau ulama itu dijelaskan, para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad tersebut ketika beliau beralih dari suatu yang biasanya transaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan kepada Nabi Muhammad kepada mereka. Pada slide ini kita akan belajar tentang syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHP Perdana. Pertama, kesepakatan para pihak. Nah, jika kita akan melakukan gadai, maka ada kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Pada pihak yang ingin berhutang akan menjelaskan apa tujuannya untuk menggadaikan barangnya, dan kepada
seorang yang akan memberikan tanggungannya, dia akan menjelaskan dengan perjanjian secara detail, secara teliti. Yang ketiga adalah suatu pokok tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak tertentu, tapi dengan sebab yang halal. Hak dalam gadai. Yang pertama, pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang dijadikan itu atas kekuasaan dirinya sendiri jika pemberi gadai debitur melakukan prestasi. Maksudnya adalah tidak memenuhi kewajibannya atau tidak membayar hutang, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi tadi kewajiban hutang, setelah itu sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan di muka umum menurut kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang wajib berlaku. Yang kedua, pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos yang telah dikeluarkan untuk kesepakatan barangnya. Yang ketiga, pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika telah terjadi perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang antara keduanya antara para pihak penjual dan pihak yang tadi berhutang, yaitu kedua itu sudah ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama. Maka dalam keadaan demikian itu pemegang gadai berhak untuk menahan barang tersebut sampai kedua macam hutang itu telah dilunasi. Selanjutnya, kewajiban gadai. Yang pertama, bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai sekedar itu setelah terjadi karena kelalaiannya atau kelalaian pada seseorang pemberi gadai. Terdapat pada pasal 1157 ayat 1 KUHP Perdata. Itu dijelaskan. Yang kedua, kewajiban untuk memberitahukan pemberian gadai itu jika barang gadai dijual atau diberikan kepada orang lain, pihak lain, pada pasal 1156 ayat 2 KUHP Perdata. Pemberian dengan telegram ataupun dengan surat tercatat jadi adanya perjanjian. Berakhirnya gadai. Yang pertama, barang diserahkan kembali kepada pemiliknya jika hutangnya sudah selesai. Yang kedua, rohan membayar hutangnya. Nah, tadi dengan hutang yang diselesaikan. Yang ketiga, dijual dengan perintah hakim atau perintah rohan. Jadi adanya kesepakatan dua belah pihak kalau gadai itu dijual dan untuk melunasi hutangnya diambil dari sebagian penjualannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya atau kesalahan dalam kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu dari yang saya sampaikan. Syukurni lahadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.